Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaroni dari program studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan memberikan cara membuat CRUD sederhana pada menu pelanggan yang akan saya gunakan waktu untuk final project saya, yaitu salah satunya yaitu menu pelanggan. Baik, langkah pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu. Yang pertama, database yaitu database-nya UKM Laundry dan nama tabelnya pelanggan. Pada tabel pelanggan terdapat 1, 2, 3, 4 field. Yang pertama ID pelanggan, itu auto increment sebenarnya. Yang kedua nama pelanggan. Yang ketiga alamat pelanggan. Yang keempat nomor telepon. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Ada sedikit perubahan teman-teman. Ini kita ubah dulu karena nanti waktu menginputkan aplikasinya kita menginputkan data ID pelanggannya, bukan auto increment. Save. Ya sudah. Lalu buka aplikasi NetBeans-nya. Di NetBeans teman-teman seperti biasa inputkan dulu library yang dibutuhkan, yaitu contohnya library MySQL, konektor Java, MySQL, konektor Java 5.123 ini binjar. Lalu klik default package-nya, pilih new, pilih JFrame from. Lalu teman-teman buat JFrame-nya, rename kelas JFrame-nya apa aja dah. Contohnya pelanggan. Setelah mengklik ini terjadi error karena saya sudah membuat menu pelanggan ini. Oke, lanjut. Di tabel pelanggan terdapat 1, 2, 3, 4, 5 label dan 1, 2, 3, 4, 5 6 text field. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 button dan 1 tabel. Di ID pelanggan ini kita rename menjadi ID pelanggan, di nama pelanggan rename menjadi nama, di alamat rename juga menjadi alamat, di nomor telepon kita rename menjadi no telepon. Oke, selanjutnya untuk menambahkan data, menu-menu button-button tadi di rename menjadi seperti ini atau di rename menjadi ini. Caranya edit text lalu rename buttonnya. Kalau ingin mengubah variabelnya bisa juga klik rename, nama variabelnya diganti dengan tambah. Oke. Lalu coba klik menu tambah untuk membuat fungsi insert data. Yang pertama kita membuat string getText ini untuk membuat variabel ID nama, variabel ID, nama, alamat, nomor telepon yang bertipe data string, yang isinya yaitu memuat nilai yang kita inputkan dari getText field ini, teman-teman. Lalu kita buat try catch source code syntax try catch yang isinya ialah variabel string.sql ini
variabel SQL yang bertipe data string yang isinya yaitu insert into pelanggan value, yaitu menambah data tadi ke tabel pelanggan yang sudah dibuat ini. Pengurutan waktu menambahkan datanya harus sesuai dengan yang ada di tabel ini, teman-teman. Ini ID nama, alamat, nomor telepon. Connection ini untuk mengoneksikan, lalu prepare statement untuk itu sudah untuk menghubungkan juga. Execute ini untuk menjalankan yang ada di PST statement ini. Lalu di option pane untuk membuat pop-up ketika berhasil ditambah. Menu hapus ini ketika sudah menambah data. Fungsi hapus ini ketika sudah menambah data yang ada di text field ini sudah kehapus. Untuk menu hapus ini ke reset hapus ini teman-teman. Nah, ingat ini untuk mereset data, bukan untuk menghapus data yang ada di database. Untuk menghapus data yang ada di database beda lagi teman-teman. Ini ID pelanggan set text, yaitu untuk menu hapus ini untuk mereset ketika sudah berhasil menambah data. Oke. Oh ya, sebelum menginputkan itu teman-teman harus menginputkan dulu. Import java.sql jtable, pokok import library yang kita butuhkan. Oh ya, jangan lupa juga membuat koneksinya. Ini koneksinya membuat PK baru yaitu PK connect dan kelasnya connect. Dalam kelas connect tersebut teman-teman harus menginputkan ini library yang kita butuhkan ini. Ini string db ini teman-teman harus disesuaikan dengan portnya, dan ini harus disesuaikan dengan nama database teman-teman. Contoh ini database-nya UKM Laundry. Oke, lanjut. Setelah menambah data, coba kita tampilkan ketika sudah menambah data. Oh ya, ini data tabelnya diberi nama juga, di rename variabelnya juga menjadi tabel seperti ini teman-teman. Menjadi tabel, lalu klik caranya untuk menampilkan data ke tabel tadi, membuat fungsi baru namanya data tabel. Ini untuk mendefaultkan tabelnya tadi. Ini untuk menambah kolom yang nanti akan ditampilkan di tabel. Menu trackers untuk menampilkan data yang ada di database ke halaman. Ini select bintang from. While untuk melakukan perulangan. Next, tabel added row new object ini menggunakan konsep array. Array get string itu yang pertama yaitu ID pelanggan, ini harus berurutan dengan data yang ada di tabel ini teman-teman. Alamat, nomor telepon, seperti itulah. Tabel set model tbl. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika tadi tidak berhasil untuk menampilkan data-data dari database ke tabel di halaman ini, maka akan muncul koneksi gagal seperti itu. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini ya data yang ada di database sudah tampil teman-teman. Ini. Nah, sudah tampil.
Coba kita inputkan data seperti 3, nama pelanggannya Ono, alamat Jember, nomor telepon tambah, maka akan muncul data berhasil ditambah dan datanya juga berhasil. Kita lihat di menunya, refresh, maka akan muncul data tadi. Lalu untuk menu edit, awalnya kita menu edit itu ketika kita mengklik data yang ada di tabel ini, maka datanya akan muncul ke JTextField ini. Caranya gimana? Teman-teman klik JTable-nya, lalu pilih event, pilih event, pilih mouse klik, pilih mouse, lalu pilih mouse clicker. Di tabel mouse clicker teman-teman menulis data ini, teman-teman. Nah, menulis data-data ini, menulis source code ini yang fungsinya untuk new route, add point, get point ini untuk menampilkan data yang ada di database, mengeset ke text field-nya. 0 ini sesuaikan dengan urutan yang ada di database. Dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita klik menu edit. Nah, di menu edit ini juga sama. Kita inisialisasi serta deklarasi variabel ID nama, alamat, nomor telepon yang digunakan berdasarkan text field ini, teman-teman. Lalu update pelanggan set berdasarkan ID pelanggan, yaitu ID variabel ID ini. Set ID pelanggan sama dengan ID, nama pelanggan sama dengan nama ini, alamat sama dengan itu, nomor telepon. Nah, ini disesuaikan dengan nama kolom yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini. Lalu yang terakhir, where ID pelanggan sama dengan variabel ID, sama dengan variabel itu. Lalu ketika sudah berhasil mengedit, akan muncul notifikasi data berhasil diedit. Seperti itu. Coba jalankan juga yang tadi. Ini kita ganti menjadi Jember kan tadi awalnya Jember menjadi Jember. Coba edit. Data berhasil diedit. Oke, Jember. Lalu apa fungsi dari fungsi dari hapus? Ketika teman-teman fungsi hapus tersebut sama, kita harus mengklikkan ini terlebih dahulu. Setelah mengklik, teman-teman lalu setelah klik data yang ingin dihapus, teman-teman tekan tombol hapus ini. Caranya gimana? Ya sama, tinggal teman-teman menambahkan menu hapusnya. Nah, bentar, saya ini pada menu hapusnya diklik ini, event, mouse click, pilih mouse clicker punya saya. Kalau teman-teman tidak milih mouse clicker tidak apa-apa, tapi data fungsi yang ada di mouse ini, mouse clicker ini teman-teman disalin ke J-action-nya, button action-nya. Nah, pada yang ada di mouse clicker hapus ini, teman-teman tulis source code ini, SQL, terdapat fungsi terdapat variabel package. Yang pertama, pendeklarasian variabel SQL itu bertipe data string dan isinya memuat query untuk menghapus
pelanggan, yaitu delete from pelanggan where berdasarkan ID pelanggan sebenarnya ini. Lalu setelah berhasil dihapus akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Coba kita jalankan teman-teman. Contoh jalankan. Ini hapus, klik hapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Oke, datanya sudah hilang atau berhasil dihapus. Ini terdapat ada kejanggalan ya teman-teman, ketika menghapus tidak ada notifikasi. Bagaimana caranya? Ntar saya akan mengupload terlebih dahulu karena tidak paham juga masuk. Lalu ini dihapus, mana sudah menu hapus, menu klik hapus. Oh bentar, salah teman-teman. Nah ini fungsinya untuk apakah ingin menghapus. Nanti ketika kita mengklik tombol hapus akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus. Nah, ketika iya akan melanjutkan tombol hapus tadi. Melanjutkan fungsi, ketika no akan dibatalkan. Ingat fungsi execute ini untuk menjalankan query-nya hapus untuk mereset tadi fungsi hapus ini, bukan yang ada di menu hapus di mouse clicker ini. Lalu data table ini untuk menampilkan yang ada di fungsi data table, yaitu untuk menampilkan data-data yang ada di database-nya. Coba kita jalankan lagi. Kita klik tono, ketika hapus maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus. Kita klik no, nah maka akan kembali ke halamannya. Ketika kita klik yes, maka akan muncul notifikasi data berhapus, oke, dan datanya terhapus. Juga tadi data yang ada di database field ini, ketika kita mengklik tombol ini maka datanya ini akan hilang ketika sudah berhasil menghapus. Ini fungsi menu utama. Coba kita ke fungsi cari ini. Coba kita membuat ke fungsi cari. Bagaimana membuat fungsi cari tersebut? Mana sudah pelanggan? Cari. Kita hanya memanggil variabel fungsi dari cari. Apa isi dari fungsi dari cari? Lah ini teman-teman. Fungsi dari cari. Ini. Sebenarnya bersama select dengan data yang ada di data table. Hampir sama. Bedanya cuma ini. Select bintang from pelanggan where nama pelanggan like
cari cari get text. Ini bisa berdasarkan nama pelanggan, ID pelanggan, lalu bisa berdasarkan alamat teman-teman yang akan mencarinya. Contoh, ketika dijalankan kita mencari ini datanya sama, bulanannya sama, coba tambah data lagi. Fajar Jember. Coba kita cari yang namanya Fajar. Cari, maka akan muncul variabel, maka datanya akan menampilkan data yang namanya Fajar. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk fungsi tampil ini setelah mengklik tombol cari, ketika klik menu tampil ini, maka datanya akan tampil kembali seperti semula yang ada di tabel. Bagaimana fungsi dari tampil? Kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini menu tampil menggunakan mouse clicker. Teman-teman meskipun tidak pakai mouse clicker tidak apa-apa, tapi waktu teman-teman bisa mengklik tombol source code ini, string package, sama seperti tadi, string ID get pelanggan. Seperti itu teman-teman. Lalu fungsi dari keluar apalah, ketika teman-teman mengklik tombol keluar, nanti akan muncul apakah Anda akan ingin menutup halaman. Jika iya, teman-teman akan diarahkan ke menu dashboard kasir. Dan jika tidak, maka teman-teman akan tetap di halaman pelanggan. Coba kita jalankan. Klik tombol keluar, lalu pilih yes. Maka akan diarahkan ke halaman kasir tetap. Cukup sekian dari presentasi dari saya untuk menu laporan RUD dari Form Master yang akan digunakan untuk final project. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.